Pemain timnas Indonesia disambut meriah fans Jepang setibanya di sana. Apa yang merupakan bulu roma aku adalah selepas kita melihat dan menonton prestasi dia, selepas kita berdua sendiri jatuh cinta dengan corak permainan dia, selepas kita berdua sendiri mengakui potensi luar biasa yang ada padanya. Media Malaysia, fans kami iri, Harimau Malaya harus hormat kepada timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia disambut meriah fans Jepang setibanya di sana. Pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jepang untuk melakoni laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat tiba, mereka disambut meriah oleh fans Jepang yang antusias. Fans Jepang berkumpul di bandara untuk menyambut para pemain dengan spanduk dan bendera Indonesia serta Jepang. Pemain timnas Indonesia merasa terhormat dan terharu dengan sambutan hangat dari fans Jepang. Mereka menyatakan bahwa sambutan ini memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil maksimal dalam pertandingan. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang diharapkan dapat menjadi ajang persaingan sehat dan mempererat hubungan antar kedua negara. Semangat persahabatan dan sportivitas antara fans Indonesia dan Jepang terlihat jelas dalam sambutan ini. Fans Jepang menunjukkan rasa hormat dan antusiasme terhadap timnas Indonesia, yang menunjukkan bahwa sepak bola dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar bangsa. Sebelumnya manajer timnas Indonesia, Sumarji menyampaikan 30 pemain dibawa ke Osaka, Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rombongan skuad Garuda bertolak ke Osaka pada Sabtu 7 Juni. Mereka berangkat dari hotel pukul 10.45 WIB dan dijadwalkan tiba di negeri Sakura pada malam ini. Jadi pagi hari ini kami menuju Osaka, Jepang. Seluruh pemain yang akan dibawa 30 pemain. Sesuai jadwal yang ada, di Jepang kami akan berlatih dengan waktu yang ada, kata Sumarji di Jakarta, Sabtu 7 Juni. Duel Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Suita City, Selasa 10 Juni. Sumarji mengatakan tim asuhan Patrick Kluivert itu berambisi untuk mencuri poin di negeri Sakura. Kami harus fit. Kami mengupayakan dapat poin di sana. Ini pertandingan yang sangat penting. Kami sudah berdiskusi sama-sama, lawan Jepang harus fit dan bisa dapat poin dari sana, ujar Sumarji. Pemain yang absen saat lawan Cina pada Kamis 5 Juni lalu seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes turut serta dan diproyeksikan bisa kembali merumput. Sedangkan Ivar Jenner yang bakal menepi lawan Jepang akibat akumulasi kartu juga tetap berangkat ke Osaka. Tekad merebut poin dari kandang lawan diisyaratkan dari rencana tak ada rotasi besar yang dilakukan Kluivert. Sumarji menegaskan, tim Merah Putih akan mengerahkan kekuatan penuh. Tidak ada rotasi. Terkait persiapan, setelah bertanding lawan Cina kami mengawasi dan membicarakan hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu sudah dilakukan untuk perbaikan lawan Jepang, ucap Sumarji. Timnas Indonesia sudah mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 1-0 atas Cina, Kamis 5 Juni lalu. Jai Itzes dan rekan-rekan saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C atau garis terakhir untuk melanjutkan langkah ke fase berikutnya. Media Malaysia, fans kami iri, Harimau Malaya harus hormat kepada timnas Indonesia. Sukses timnas Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia, ikut bangga sekaligus iri. Media Malaysia berbahasa Inggris, New Straits Times, misalnya, membuat artikel khusus dengan judul, Harimau Malaya harus memberi hormat kepada Garuda. Para penggemar sepak bola Malaysia hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri saat negara tetangga Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia minggu ini, tulis media itu.
Menurutnya, timnas Indonesia kini memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Syaratnya tinggal selangkah lagi, yakni jika menjadi juara grup di putaran keempat kualifikasi. Media Malaysia itu bangga melihat seluruh supporter Indonesia bersorak kegirangan setelah skuad Garuda mengejutkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam lalu. Gol itu dicetak striker Oxford United Ula Romeni melalui penalti pada menit ke-45. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 12 poin dan menyisakan satu pertandingan melawan Jepang. Pasukan Patrick Kluivert tersebut juga sudah mengunci tempat di putaran keempat, yang dapat membuat mereka tampil di Piala Dunia pertama sejak memperoleh kemerdekaan sebagai sebuah negara tahun 1945. Jai Izzas dan kawan-kawan bahkan bisa lebih baik dengan finish di posisi ketiga klasemen jika menang atas Jepang, tetapi Arab Saudi harus imbang atau kalah melawan Australia. Tim Merah Putih juga bisa naik ke posisi ketiga jika bermain imbang kontra Jepang, dengan syarat Arab Saudi kalah telak dari Australia, sehingga berpengaruh besar ke selisih gol. Australia kini menduduki posisi kedua dengan 16 poin, disusul Arab Saudi 13, selisih gol 0, dan Indonesia 12, selisih gol 5. Timnas Indonesia unggul head-to-head dari Arab Saudi setelah imbang 1-1 di Jeddah dan menang 2-0 di Jakarta. Di posisi manapun Indonesia finish, media Malaysia itu tetap salut kepada Patrick Kluivert, yang berani menyatakan sangat yakin timnya meraih hasil positif atas Cina. Timnas Malaysia, ungkapnya, sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Sebagai perbandingan, Malaysia, yang dulu lebih unggul dari Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an, selalu kalah di putaran pertama atau kedua kualifikasi Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 123 dunia, sementara Malaysia di peringkat 132. Media Malaysia itu juga tak segan-segan menyentil Harimau Malaya yang diasuh pelatih asal Australia, Peter Klamovski. Saat Indonesia berupaya mencapai panggung tertinggi dalam sepak bola dunia, Malaysia saat ini sedang berlatih untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang sangat sulit melawan Vietnam pada 10 Juni, ungkapnya. New Straits Times juga mengakui tim nasionalnya masih sibuk mencari pemain warisan atau keturunan Malaysia secara besar-besaran dari seluruh dunia. Sementara Indonesia, imbuhnya, telah melakukan itu dengan lebih baik dari Belanda, termasuk pelatih, dan kini bertekad meningkatkannya. Media Malaysia kemudian mengutip omongan Patrick Kluivert tentang peningkatan itu. Hasil adalah hal yang paling penting. Kami senang dengan hasilnya. Setelah ini, kami akan membangun lebih banyak lagi, kata Kluivert. Hal-hal yang ingin kami lihat sudah terwujud dalam permainan. Saya sangat bangga dengan tim saya, tandasnya. Kekalahan itu membuat Cina terpuruk di dasar klasemen grup C dan sudah dipastikan tersingkir, meski menyisakan satu laga menjamu Bahrain. Sebagai pelatih, tentu saja saya bertanggung jawab atas hasil ini, kata pelatih Cina Branko Ivankovic, yang kini sudah menghadapi tuntutan pemecatan. Pelatih asal Kroasia itu berusaha menghibur dengan mengatakan ada masa depan cerah bagi sepak bola Cina, meskipun seluruh rakyat negeri itu patah hati. Mereka hanya menang 2 kali dan kalah 7 kali dari 9 pertandingan mereka di putaran ketiga kualifikasi zona Asia ini. Kami membawa generasi dan pemain baru ke tim Cina. Saya rasa kami juga membawa motivasi. Saya rasa masa depan akan seperti ini, kata Ivankovic.